Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina shiyama syahrir ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad manba'ul ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadha ila akhiriz zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum sadaqallahul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalik minasyahidin wa syakirin wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa afu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para habaib, jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita, yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, yang mana hal itu merupakan amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan berkat kesehatan dan umur yang tersisa ini, kita bisa beristiqamah melakukan amal-amal yang diridhai dan disenangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca baik di dalam maupun di luar salat kita, semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Itu artinya bulan Ramadan yang sekarang kita laksanakan tinggal menghitung jam saja lagi akan pergi meninggalkan kita. Dan besar harapan kita pula Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan harapannya Ramadannya akan datang lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya melewati lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Di antaranya apa yang pernah diinformasikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk untuk mengingatkan kepada kita. Ujar Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ujar Nabi, ada dua nikmat yang mana dua nikmat itu rata-rata kita berataan tuh lalai, atau bahasa kitanya dua macam itu ya Nabi rancak kita kada ingat. Apa yang dua macam itu? Nabi menyampaikan, ujar Nabi, as-sihhatu wal faragh. Ketika orang diberikan kesehatan dan yang kedua diberikan kesempatan waktu yang kosong, rata-rata dua macam ini rancak kada ingat. Sebenarnya sudah diberikan, sebenarnya sudah dianugerahi, cuman seolah-olahnya tidak merasa diberikan, atau bahkan lebih tepatnya tidak merasa diberikan amanah untuk menggunakan dua macam hal ini.
Yang pertama adalah kesehatan. Kita rancak melihat orang-orang garing misalkan, atau bahkan kita kada tahu bagaimana manfaat dan besarnya manfaat daripada sehat itu, kecuali kita sudah garing hanya merasani bahwa sehat itu nyaman ketika sudah garing. Sehingga ketika sudah garing, pas begitu mendapatkan kesehatan, pulih bahasa, lalu menyambat tuh apa jarnya, dasarnya manusia juga pada garing nyata ya sudah gitu. Cuman rata-rata kita rancak kadang merasa bahwa kesehatan itu diberikan. Nah, ulun bisa sedikit bebelah. Kawan ulun waktu di Dalwa di pondok itu hilang kepada orang garing. Mailangi orang garingnya orang kampung berdataan, kumpulan orang Balangan, daerah orang Halong, kumpulan. Mailangi waktu di pondok tuh mailangi orang garing di rumah sakit. Ya sebagaimana kita ketahui di dalam ruangan rumah sakit itu steril, pakai AC segalaan. Nangaran ke orang kampung pada tahan dingin. Cuman sebelum mailangi ke orang garing dari rumah sakit tadi itu di luar makanan dahulu. Pas kebetulan ada puasaan. Makanan, habis makanan lalu mailangi orang garing. Pas mailangi orang garing rupanya di dalam ruangan tadi itu basi, inya mahir di kampung, jangankan basi bagi pas angin aja kedinginan. Pas basi, nah situ tuh mulai dingin awak, lalu sing wahin mampas bakalinya wahin tadi tuh keluar nasi meloncat pada di sela-sela gigi tadi, mampas tabut ke dalam muntung orang nang garing tadi tuh, nang pakai stetoskop tuh lah, ada nambah tempel tuh stetoskop tuh jalan aja, terus meloncat nih nasi ini sebiji nih, tabut ke dalam muntung si garing tadi itu, maka mampas bola imbah tuh kap dia tutup langsung meninggal dunia. Jangan bahasa kita tuh, lawasnya garing mah handang nang sebiji ning itu tadi aja. Nah, itu tuh pas benar apa nangjar Nabi disampaikan di dalam kitab Mukasyaf, dalam kitab Kasyifatus saja Imam Nawawi menyebutkan ujar Nabi, seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali jatah rizkinya tuh habis hanya meninggal dunia. Pas tuh Nabi menyampaikan. Artinya apa tuh? Terakhir rezekinya itu sabiji nasi itu jadi baik. Ada lombok lah sedikit. Lombok kita mungkin sepintas kayak inilah. Malah kayak itulah. Tapi kalau kita menganalisa diri pada hadis ini, Allah Ta'ala tuh bujur-bujur la yukhliful mi'at, kada pernah menyalahi janji. Kalau memang jatahnya dasar dijulung tak kurang itu, langsung meninggal dunia. Pampas itu umumnya bukan si nang kawan nih membunuh lawan desa si biji kan, dasar takdirnya meninggal dunia kayak itu. Belang sudah sakit nang itu, hanya merasani itu. Begitu luar biasanya makna kesehatan itu. Nah itu karena kita nang saat ini menggunakan kesehatan tadi digunakan dalam bentuk ibadah yang seperti ini, alhamdulillah. Tinggal kita beristiqamah lagi mengusahakan kayak apa kesehatan itu langgeng dan terus ada pada kita, lalu kita gunakan. Dan yang kedua ujar Nabi, yang kedua ini banyak orang pun lupa adalah al-faragh, waktu yang kosong, waktu yang tidak ada kita gunakan dan kita manfaatkan, dan itulah rancak kita kada memaknai atau kita kada menggunakan. Nah sekarang hari ini tepat dua hal itu, kesehatan Allah berikan, manfaat waktu kita gunakan, dan kita berharap mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidatuna Aisyah ketika bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in Ar-Ramadhaniyah menyebutkan, ujar Sayyidatuna Aisyah, ya Rasul, andai kata di 10 akhir bulan Ramadan, di ujung sudah kita ini, ulun misalkan masih diberikan kesempatan berdapat lawan Lailatul Qadar itu, atau bagaimana di 10 akhir aja sudah, apa nang kira-kira ulun panjatkan kepada Allah Ta'ala, nah ulun minta apa? Nah pas kita nih tinggal beberapa jam lagi ini, nah habis sudah. Jadi ujar Nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 2. Apa aja Nabi? Mintalah keselamatan di dalam keakhiratan, dan mintalah keselamatan dimudahkan dalam urusan keduniaan. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Majmu' kayak di samitir ada kitabnya itu. Jadi ujar Imam Nawawi menyebutkan 3 bulan bertambah, mana bertambah sebuting. Mintalah di ujung akhir daripada bulan Ramadan itu,
diberikan keselamatan keakhiratan, diberikan keselamatan dan kemudahan dalam urusan dunia, mempanjang umur waras, urusan mengalih kada nyaman juga. Mintalah yang ketiga, ujar Imam Nawawi, untuk kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai, utamanya pula warga kita dan jiran tetangga kita. Minimal di 10 nang itu jangan tinggal. Nah, kita masuk di akhir nih. Jadi anjurannya orang-orang yang atau kita berada di penghujung daripada bulan Ramadan, itu apa amalan lampahannya yang di akhir nih? Memperbanyak doa aja lagi sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang tuh kalau di TV itu, di TV Saudi itu, bila mau pas sudah di 10 akhir Ramadan, kunutnya tuh panjang-panjang di situ. Kunutnya panjang-panjang. Kita tadi masih untung kunutnya handap-handap masih. Artinya apa? Begitu memperhatikannya di 10 akhir ini adalah khusus untuk memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncaknya. Nah, oleh karena itu, lalu timbul pertanyaan kita. Rancaknya aku sudah berdoa kada sing kabulan juga. Nah, itu di dalam kitab Hikam disebutkan, ujar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di antara doa yang pasti kada kabul adalah ketika berdoa itu menggasak oleh Allah taala. Ya Allah, kabulkan gue ini juga, jamin kada kabul di sini. Artinya begitu bisa nih belalan teh. Itu kan boleh ya di antaranya. Nah, sementara doa itu ujar para ulama, ada doa itu berbagai macam terkabulnya, jenisnya macam-macam. Nah, nampaknya jangan sampai tertabrak kita. Bila tertabrak, seumuran kada mau kabul. Pertama, imma doa yu'ajjalu lahu, ujar para ulama. Ada doa itu memang bersifat yu'ajjalu lahu. Kabulnya situ saya ini. Ujar kita kabul langsung. Ada. Kayak Habib Saleh Tanggul yang terkenal, Habib Saleh Tanggul Al-Hamid di Jember. Orang mencaklah jarahan kita kaum lah. Tahun 2015 waktu hilang ke situ, kebetulan membawa Habaib juga. Habaib yang membawa kami yang ini patuh lawan cucu Habib Saleh Tanggul. Alhamdulillah diizinkan masuk ke dalam kamar dan tempat Pauluan Sidin. Diizinkan situ. Dan sempat dijulungi itu tatakan suruban Habib Saleh Tanggul masih disimpan. Buruk ke hari. Nah, itu Habib Saleh Tanggul itu orang yang terkenal doanya yu'ajjalu lahu, itu disegerakan pengabulan. Dan antara Habib yang banyak itu Habib Saleh Tanggul terkenal dengan karamatnya pengabulan doa. Jadi ada dahulu karena Sidin tuh di Jember dekat kayak rel kereta api itu parak dengan wilayah laut. Nah, ada orang nih datang musuh beilang lawan Sidin. Beilang nih bukan nelayan, jangan bahasa kita bukan paiwakan. Bukan pengunjunan deh, paiwakan. Datang ke wadah Habib Saleh Tanggul, "Beb, ulun hari ini hendak melaut. Apa aja sih Den? Doakan lah mudahan hasilnya hari ini banyak. Amin." Jadi gitu aja. Amin. Nah sampai ke laut tuh belum sampai malimpar, jaka bahasa kita tuh rimpa di orang. Diluntak lah jaka kita di sungai yang ini. Belum malimpar, orang tadi itu ancap bulik sudah. Anak menangis di tengah laut itu. Belum malimpar. Kenapa? Iwaknya nang berdahulu meloncat ke kapal. Hendak ibak kapal tadi itu. Ujung mati ke karam. Hendak di sini ini. Ujung karam. Kulihan iwaknya orangnya. Kulihan habernya. Nah itu kan terjadi. Boleh begitu boleh biasa. Beb, ulun beb itu tadi anak meninggal. Ya sudah anak karam di situ. Kenapa? Maka jadi kayak itu. Kan Ika meminta tadi. Kulihan supaya banyak. Jadi kok doakan mudahan banyak. Iwaknya meloncat. Itu namanya misalkan cucu Sidin langsung. Pokoknya aneh-aneh. Ini satu bentuk orang-orang yang doanya yu'ajjalu lahu, disegerakan oleh Allah Ta'ala. Itu ada nama itu. Situ saya ini hari itu berdua, hari itu kabul langsung. Itu nomor pertama. Ada doa itu bilang imad doa yudakharu lahu, ada doa itu yang bersifat disimpankan oleh Allah Ta'ala. Hari ini kada kabul, tapi kabulnya kaina. Ya bahasa waria itu happy ending. Nah, di bahasa waria happy ending. Menunggu waktu yang tepat. Jadi bila doa itu kabul, kita berharap wah ini juga. Tapi bila sudah mulai kita ucap, ya Allah, bila juga doa kabul, saat itulah kada mau kabul. Jadi berdiam aja sudah itu, tinggal menunggu yang tepat. Kenapa? Para ulama menyebutkan doa itu diantaranya adalah Allah mengabulkan apa yang penting, bukan apa yang kehendak kita. Karena rata-rata kehendak kita ini tidak penting. Tapi Allah mengabulkan sesuai yang penting, dan itu pasti sudah sesuai dengan kehendak kita. Kalau masih akan kehendak kita, hendak taruh saya.
Tapi Allah Ta'ala lebih tahu, lebih mengerti orang ini pentingnya apa. Orang minta harta sugih segala macam, tapi orangnya garing, apa gunanya harta? Jadi Allah Ta'ala gantinya dengan kesehatan. Nah, kesehatan itu menjadi maslahat bagi orang tadi itu. Jadi dikabulnya tuh berganti di situ. Yang kedua, imad doa yukafir anhu sayyi'at. Ada doa itu pulang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nang dikehendakinya kada kabul. Di waktu menunggu yang tepat kada juga. Tapi Allah Ta'ala mengabulkan doa orang tadi itu dengan menggugurkan dosa sinang badoa nang ini nah. Kenapa? Istighfar kada mau, betubat kada hakun, berzikir kada hakun, kada mau bang, kada ingat kada lalu. Cuman Allah Ta'ala masih maras sehingga Allah Ta'ala mengabulkan doa seorang tadi dengan digantikan dosa yang digugurkan. Ulun melihat itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji menyebutkan ada orang itu bilanya betubat, baempih, jaga bahasa Banjar kita dipalas oleh Allah Ta'ala tuh ada. Wah, bilanya makin berhijrah, makin baempih, justru kehidupannya makin sulit. Ada, ternyata di kitab itu menyebutkan ada dosa yang dilakukan seorang hamba tidak akan hancur dan tidak akan melebur dengan sholawat, dengan zikir, dengan wiritan kadamu hancur. Kecuali apa? Allah hancurkan bihamil ma'isyah dengan disempitkan urusan keduniaannya. Dingalih Tuhan. Itu Allah Ta'ala hendak melabur dan mengikis dosanya ini dengan cara dingalihinya. Cuman kada seumur hidup dingalihi kada. Itu ada orang pernah bertanya ulun, kenapa aja maka baempih maasin nang kayak ini bagian besakit. Nah, jangan dimengerti. Karena memang sengaja Allah Ta'ala menguji orang tersebut seberapa istiqamah, babulik atau kada. Jadi sekali lagi agama yang kita laksanakan, agama yang kita amalkan nih salah besar kalau orang beranggapan bila mengamalkan nih pasti sugih, ada kayak itu. Karena cara dan maslahatnya berbeda. Kalau berataan diukur dengan sugih, makanya Fir'aun kada hakun beribadah karena sudah sugih. Makanya ada hakunnya di situ. Nah, yang terjadi oleh karena itu pemahaman agama ini perlu mempunyai jalur sanad keilmuan yang jelas sehingga tidak salah dalam mengambil kesimpulan di antaranya. Nah, jadi ada dosa tadi dihancur dan dileburkan oleh Allah Ta'ala dengan kesempitan hidup yang ia rasakan sebagai bentuk mengkifarati dosanya tadi itu. Tiga, yang terakhir dan yang keempat adalah ada doa yang seumur hidupnya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tapi cuman dikabulkannya ketika di akhirat kayaknya aja. Jadi seumurannya berdua tuh kada mau kabul. Dosanya ada juga. Cuman sengaja Allah Ta'ala kada mengabulkan. Nah, sehingga ketika orang nih pas hadir di padang mahsyar kayaknya, inya dikagetkan, dikejutkan dengan pahala yang luar biasa sehingga inya bingung. Ya Allah, ini pahala dari siapa? Ini pahala ikam, ulun kada amal ya Allah. Ini jagal ampun ikam. Di mana pahala ini? Inilah pahala yang engkau selama di dunia meminta dan berdoa kepadaku, tapi sengaja kada dikabulkan. Inilah hadiahnya, tetap kukabulkan. Sehingga orang tadi itu menangis, ya Allah, andai saja ulun bisa dikembalikan ke dunia, ulun berharap mending doa ulun kada usah dikabulkan. Kenapa? Gananya nilai pahala yang luar biasa seperti itu. Cuman pertanyaannya kita nak ampat nang ini berarti dadan nah hakunnya kada kabul, pasti hendak kabul masalahnya. Udah hakun kada kabul, pasti hendak kabul ujung-ujungnya. Cuman Allah Ta'ala tuh saking adilnya yang disebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janji sampai ke ujung, sampai ke puting tetap dijolong. Ada serah ampun kita. Terus di ujung. Itu diantaranya. Nah, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan ujar Nabi. Ini doa-doa yang memang dikabulkan. Kemudian ada doa yang pasti tidak dikabulkan pulang. Nah, ujar Nabi menyebutkan, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tayyibun, maha baik, la yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik pula. Sidin baik, maka sidin pun kada akan menerima kecuali yang baik dua berpilih. Itu bahasa kitanya tuh. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana perintah itu sudah disuruh kepada kalangan para rasul. Jadi perintah suruhan Allah Ta'ala itu sama sebagaimana Allah suruh kepada bubuhan para nabi dan para rasul, itu pun juga disuruh pula kepada kita. Jadi sama perintahnya.
Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai sekalian para rasul, makanlah makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramallah amalan yang saleh atau amalan-amalan yang baik. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini. Ujar ahli tafsir menyebutkan Allah Ta'ala tuh menyuruh para nabi itu sama menyuruh kepada kita. Apa perintahnya? Wahai sekalian para rasul dan umat-umat yang mengikutinya, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik. Ternyata maksud baik di Al-Quran itu adalah halal. Karena kalau sudah halal pasti baik. Bila baik dan nikmat ataupun lezat belum tentu halal. Itu kejelasannya. Wa'malu salihah, dan beramallah amalan yang saleh, amalan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ini kenapa didahului thayyibat hanya amalu salihah? Ini menjelaskan kepada kita, kalau orang makanan-makanan yang halal, pasti kau berbuat amal saleh. Jadi kalau orang makanan yang haram, tidak akan mungkin bisa beramal saleh. Makanya Nabi pernah menyebutkan ujar Nabi, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba arimat amlam ta'lamu. Barang siapanya Nabi memakan makanan barang yang halal, maka seluruh organ tubuhnya ini terotomatis pasti ringan untuk melakukan amal kebaikan. Dipaksa atau tidak, ringan hati anak dibuat taat. Kenapa? Imbas makanan yang halal. Waman akalal haram, kebalikannya. Barang siapa memakan makanan yang haram, haram itu dua di kitab tuh. Haram itu bisa jadi zatnya, bentuknya anjing, babi itu sudah mutlak haram. Yang kedua haram sifatnya, haram gara-gara bentuk kulihannya. Babuka makan kurma sunah lah beb, sunah lah beb. Tapi kurma cuntanan beb. Nah jadi haram jadinya. Halal asal kulihannya. Nah ini namanya haram bisifat, haram gawian kulihannya. Nyaman babuka bayok baparong haruan, tapi haruan nanu sumur urang. Misalkan haram, gimana tak? Itu haram sifatnya. Nah Nabi barang siapa memakan yang haram, asad jawarihuhu, seluruh organ tubuhnya secara tidak langsung dan terotomatis pasti akan mudah melakukan kemaksiatan. Dipaksa atau tidak, ringan hati anda bermaksiat. Itu terotomatis. Jadi orang behari itu ya parut itu betagih. Maka imbasnya apa yang terjadi kalau sudah memakan barang yang haram? 40 hari doanya tidak akan dikabulkan. 40 hari kan di sini dikabulkan. Bahkan dalam riwayat lain yang menyebutkan lam tuqbal minhu sarfun wala adlun, amal wajib dan amal sunatnya itu tidak akan diterima. Adalah seperti itu lagi. Lebih parah. 40 hari itu. Jadi diantaranya adalah para ulama menyebutkan dan menyimpulkan orang yang memakan makanan yang haram sudah dapat dipastikan kayak apapun caranya meminta kepada Allah Ta'ala tidak akan dikabulkan. Kalaupun dikabulkan, para ulama menyebutkan istidraj, bersifat lanjuran aja. Apa itu istidraj? Azab yang tertunda, sengaja dimanjakan Tuhan kena. Begitu pang hartanya nyamannya pelak dijalap pengakan Tuhan sama sekali. Itu istidraj makna seperti itu. Nah, itu begitu mengerikannya barang-barang yang haram. Baikmat ya, nambah dua tuh napa kada sing kabulan nang dihantuk yang dimakan barang-barang nang haram. Hati-hatinya apalagi bulan Ramadan nang ini nak berharap nang, tapi hasilnya nang seperti itu. Itu yang terjadi. Wa nuqila an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, daripada sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, "Man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu." Penting nih catatan terakhir kita di ujung Ramadan nih. Ujar beliau, "Man iktasaba malan," barang siapa bagawi hasilnya haram. Tasalah gawian nang apa lagi nape haram. Ya, wa tasaddaqa bihi, sakalinya bersedekah. Kulihan nih, kulihan nano baju cuntan. Cakap bahasa orang ini tuh judal, judal bet. Judi online. Ini pada kawan ini nah mungkar. Mengulahkan contohnya. Manang di online miliaran nih. Oh, sekalinya berbijak hati. Mudahan hasilku ini berberkat bersedekah ke masjid di pasar sini. Misalnya, wa tasaddaqa bihi, ujar Abdullah bin Abbas, bersedekahnya apa yang terjadi? Lam yuqbal minhu, selamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Itu namanya tala'ufiddin, menghuluk. Menghuluk karena kulihan haram disedekahkan, haram hukumnya. Dikira pahala, berdosa.
Banget, bertambah sekalinya. Nah kemudian Abu Hurairah menyebutkan sahabat baginda Nabi, ujar Abu Hurairah, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana itsmu alaih. Barang siapa bekerja hasil daripada yang haram, kemudian bersedekah, apa yang terjadi? Lam yakun lahu fihi ajrun, tidak ditulis sedikit pun pahala. Wa kana itsmu alaihi, dan justru dosa yang ditulis Allah Ta'ala seperti itu. Dikira itu pahala. Ada lagi yang lebih parah. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, ujar beliau, man anfaqa minal haram, barang siapa berinfak, bersedekah, babari ka orang berkhidmat babari, tapi daripada minal haram, daripada barang yang haram sudah kita jelaskan dua macam tadi. Apa yang terjadi? Kana kaman tahhara thawba bil bauli, orang yang menggawi seperti ini laksana manapas baju lawan banyu kami. Pertanyaannya, beberesnya apa kata Beb? Ini mana pas nih barang nih, kita jangan loh, di batu-batu itu aja karo berpikiran sama cari yang beres. Ini ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang bersedekah daripada hasil yang haram itu laksana mana pas baju daripada hasil daripada banyu kami, amihnya aja najis. Membangatin ada. Soalnya, bersedekah ini segala macam. Bangganya. Tafakhur bil jahli, kata para ulama, ini pamer kebodohan. Inilah menjelaskan kepada kita, sulit kalau orang beramal kada ilmu kayak ini. Asa iya terus. Itu sulitnya beramal, asa iya aja asa bujur gawian kata. Padahal luput. Asanya itu Bang, sudah ini mau ukur berdasarkan kerangka pemikiran yang memang kada berdasarkan dengan keilmuan tadi itu. Asa sip terus. Asa pas saja. Contoh ini kada apa-apa contoh. Sembahyang di sap muka sini. Fadilahnya luar biasa. Tapi kalau membacakan di belakang imam di sini, busnya imam batal di apa? Yo, siapa nama menggantikan? Itu tunjulan deh. Ini kan mau lah ini. Nah, dalam situ ada siapa nang pantas, siapa nang kawa. Nih, ini nang kawa. Itu ada sembarang, itu di fikih sudah diatur. Makanya oleh karena itu Nabi menyebutkan ujian Nabi, anzilun nasa manazilahum. Itu dalam kitab hadis Tarbawi disebutkan. Anzilun nasa manazilahum. Letakkan, posisikan orang ini di mana tempat porsinya yang pas. Kalau orang ini memang dihargai, letakkan di situ, jangan di ujung ambil bagi biasanya. Kenapa? Ini menjalankan sunnah Nabi. Artinya gawian itu berdasarkan keilmuan. Nang kita pula nang kadada punya landasan, punya kecukupan. Kalau kadada ayo undur bahasa bahasa kita. Udah sampai anak kayaknya holo. Walaupun ada yang menyebutkan bahasa kita tuh makruh hukumnya mendahulukan kebaikan itu kepada orang lain, bujur, tapi di sisi lain layak apa tidak. Itu kadang-kadang kita ini manfaatkan asal pas saja terus. Ini kada berilmu tadi pong, lalu asal diletakkan nang seperti itu, asal pas saja, padahal salah. Nah, itu nang jadi. Bah, malah sudah orang kada berilmu tapi man khalla ilmuhu kathura i'tiradu, rata-rata orang-orang yang tidak berilmu itu banyak kritiknya tuh pasti seperti itu. Yang memang ngerti kamu udah mana mau ngucapin salah bang. Itu kayak main bola ya, album komentator. Salah tandang aja, salah cover, salah ya. Seorang bang main kayak pak. Kita ini jangan hanya menjadi orang pengomen, berusaha menjadi pemain. Nah kayak itu berbahasanya. Jangan hanya berkomennya, langsung orang nggak lah. Itu rancak seperti itu, rancak di masyarakat kita yang seperti itu. Nah oleh karena itu, daripada sekian banyak riwayat yang seperti ini menjelaskan kepada kita, beramallah berdasarkan amal itu didampingi dengan ilmu. Bila kada tahu bertakun di situ, jangan mendiamkan diri, jangan. Terakhir, 27 menit sudah. Terakhir, disebutkan di dalam kitab Kunuzus Sa'adah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Sohibul Maulid. Dalam kitab itu dijelaskan, ada orang sudah berdoa kepada Allah Ta'ala puluhan tahun. Doanya sebut yang baik. Mudahan dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir itu nama lengkap sini, nama sini itu gelarnya Nabi Khidir, gelar nama sini itu Balya bin Malkan bin Al-Farshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Khidir itu keturunan Nabi Nuh. Nah, Balya bin Malkan bin Al-Farshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi keturunan Nabi Nuh. Jadi orang ini hendak berdapat lawan Nabi Khidir alaihissalam. Rupanya Allah Ta'ala kabulkan. Kabul, datang Nabi Khidir. Dipanjang kisahnya dalam kitab itu, dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Begitu bertemuan, ujian Nabi Khidir,
Nah, penghajat makanya berdebat lawan aku. Lalu orang ini berucap, wahai Nabi Khidir, adakah suatu doa, satu tips, satu cara bila ulun berdoa kepada Allah Ta'ala pasti kabul? Ada ujar Nabi Khidir, ada. Cuman doamu ini bajatah. Bapak kit BP 3 gibiannya. 3 kali aja kan berdoa kabul. Jangan Pak itu 3 gibiannya habis sudah. Limit sudah batas 3 kali berdoa. Bila 3 kali kan berdoa ini apik-apiklah dalam menggunakan 3 doa pamungkas yang seperti ini. Siap? Jangan bekerja. Siap. Diberikan oleh Imam Ghazali. Ini kan rahasia nih, bersifat privat, jangan sembarang dibuka. Buka kan rahasia lagi narannya. Pengumuman, ini rahasia kita bertahan. Kan rahasia lagi narannya pengumuman mereka itu. Ini rahasia, jangan ya sudah. Ujar Nabi Khidir. Rupanya kada tahan. Mulai ke rumah berkisah lawan bini. Apa dia tadi? Umanya aku tadi bertamu lawan Nabi Khidir. Jadi bini apa? Untungnya pian. Orang berhemat berdoa lalu kada dawan kabul kan pian berdoa kabul. Nah sini ada umanya tapi ini rahasia aja lah. Kada rahasia lagi naran ini. Kenapa juga umanya? Ini rahasia. Apa rahasianya? Bila aku berdoa dengan menggunakan 3 doa yang ini pasti kabul. Nah jadi bini pas benar sudah. Ini aja doakan ulun. Nah, nanti masuk proposal. Orang jangan berpadah. Doakan ulun. Nah, jangan bini, doakan ulun sebagaimana perempuan yang paling cantik di kampung nang ini. Kan ulun bungas pian jua nyaman melihat. Wah, jadi Nabi itu bila sudah nang terjadi nang itu ajabahul khuruj, jadi Nabi pasti rancak keluar dari rumah. Kan nang bungas nah mana? Nang 70 bebas nang jadi 17 moha. Ada oplas lagi ke Korea situ. Nak operasi langsung operasi Allah Ta'ala langsung nya. Doakan ulun supaya ulun jadi perempuan yang paling cantik. Kalau ulun bungas kan pian jua. Nah menikmati pian jua. Ada kesan siapa? Jujur jua. Jangan laki nih. Ya Allah, jangan laki mangkat tangan. Jadikanlah istriku ini paling cantik di kampung nang ini. Kabul bebaan nom sini nih tadi toh. Berjalan di kampung dikira orang kahi lawan cocok. Padahal bini bepungas nih bini. Wah, apa yang terjadi? Itu sudah terjadi. Maaf, ini bukan diskriminasi, bukan menyambati kada. Perempuan sehari bilanya kada bicaramen, pacah caramen. Wah, ada berdinding, hasil binding benernya. Makanya dipikir itu tulisan, dipikir itu bebinian itu boleh menukar baju lawan laki itu 6 bulan aja sekali. Itu pun mengingat usaha laki. Bilanya lebih silahkan, cuman jatahnya 6 bulan sekali. Berarti setahun 2 lembar aja tuh. Ayo aja banyak aku ke bapak setahun sekali tapi harga baju 5 juta. Oh, nah banget kalinya omah ada gampangan. Alahan pada nang berapa kali nukar baju? Iya sekali baju nukar 5 juta, 10 juta sekali setahun bayarnya cuma harganya belang mehong. Dari bahasanya bajunya bapak baju. Bajunya mau tapi duit amas itu kan. Bagentong nih. Lalu kabul bebungas nang bini tadi. Apa yang terjadi? Kada tahan, kada menampakkan kecantikan. Keluar. Apa yang terjadi? Subhanallah, terfitnah perempuan tadi itu. Wah, digoda. Mau? Jangan bahasa kita tuh SW, mas status WA terus peribahasanya sama kita. Wah, dapat sampai terus. Tergoda, terfitnah. Naudzubillah min dzalik, terjadilah perselingkuhan saat itu. Si mantan Nini tadi tuh. Nini yang bungas tadi. Soriknya lagi marah besannya laki masih ada 2 doa jatah doa. Kasalnya laki, ya Allah tunjukkan keadilanmu, ini sudah berdusta lawan aku, jadikanlah istriku wajahnya seperti anjing. Langsung jadi anjing wajahnya seperti itu. Untung awak manusia jadi anjing. Apa pernah muha jadi anjing ngisi bungas tadi tuh. Jarang kampung jadi hadupan muha kayak uyuk ya dan hakun lagi muha bungas kayak baja yang sudah bentuk kayak itu. Anjing dalam kitab itu Al-Sahibul Maulid menyebutkan dalam kitab Kunuzul Sa'adah. Kayak anjing ya Pak. Awak aja manusia. Itu biar setia kayak apa laki, berpikir gimana laki ini apa gini. Ukah juga. Bubuk itu orangnya. Mencari tulang ya tadi. Langsung bini minta maaf tolong wahai suamiku, ampunilah kesalahanku. Ini bentuk kekhilafan. Adalah orang khilaf basing haja. Khilaf lah sing haja nang entah. Mau disuruh cari istilah, mengikhtiari memilih cara nang itu tuh ada khilaf tuh istilah narannya.
Itu bang boleh sudah kan takdir dikit-dikit takdir seorang mau usaha kada takdir narannya. Apa yang terjadi? Sudah jalan lagi. Wah ampuni jangan lagi lah. Sudah kembalikan dulu lebih baik daripada sedia kala untuk setia dengan bersama sampai akhir hayat. Abang jadi ya sudah laki maras. Kau kan masih punya satu doa lagi. Tolong kembalikan wajahku seperti biasa. Yuh aja laki. Ya Allah kembalikanlah wajah istriku seperti semula. Habis doa. Habis. Apa lagi? Udah lama limbah lagi. Habis doa. Tak boleh kesel. Andai saja orang berbijak diri. Mun ulur lah diberi nak itu ulun diberi itu. Ya lu mengisahkan deh bang. Sudah terjadi ke rahasia lagi daratnya. Dan ulun kita bertamu juga berakhir belum. Andai ulun diberi nak itulah 3 pos 3 tenah. 1, ya Allah selamatkanlah ulun daripada keakhiratan ulun. Yang kedua, mudahkan urusan keagamaan ulun dan urusan dunia ulun. 1. Yang kedua, selamatkan keluarga ulun dan jiran tetangga di dunia akhirat. Selesai. Tolong, abi binian nang seperti itu mana jadi bungas kan aku jadinya pas pada bungasakan lagi. Habis 2 limit sudah aja malaikat jalan Nabi Khidir. Habis dah 3 GB, dia lagi menjual paketnya. Biasanya dah. Nah ini jadi berataan kita nih. Makanya itu satu contoh. Ada di dalam beberapa kitab menjelaskan itu. Kayak contoh ilmu-ilmu nang mendalam. Al-ilmu daqaiq, ilmu-ilmu yang bersifat mendalam seperti kayak ilmu ma'rifat, ilmu hakikat ketuhanan. Bila salah julung kepada orang kada bisa menalar, miskin pemikiran, kada usah dijelaskan. Salah kan? Jadi kedebaratan ada ya hadis Nabi yang menyebut barang siapa man su'ila an ilmin fakatamahu fa'uljima yaumal qiyamah bil jamin minan nar. Hadis sahih itu. Barang siapa ditanya ilmu sekalinya menyembunyikan, disiksa di neraka. Bujur. Tapi kalau diungkai ilmu ini kepada orang yang kada paham, akan yang terjadi bukan bacangkal ibadah, malah batamat sembahyang. Kada usah dibuka karena salah paham. Dia orang tuh miskin nalar. Kada mampu meresap pada usah. Jadi ada beratan rahasia tuh memang harus dipendam. Yang kayak ini contohnya. Jadi kada kawan yang kalimat tertolak kalimat tidak ada rahasia di antara kita. Oh kada kawa kayaknya ada hulu. Lain pulang bentuknya yang seperti ini. Karena kalau dibuka menjadi fitnah dan bencana yang akan berkelanjutan, maka lebih baik ditahan dalam bentuk rahasia-rahasia seperti itu. Nah, besar harapan kita di akhir daripada di penghujung bulan Ramadan. Doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Ta'ala. Dunia kita dikabulkan dan dimudahkan. Dan doa kita berhubungan dengan keakhiratan pun pula dikabulkan dan senantiasa diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan besar harapan kita diakhiri dan dipungkasi kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadihi niyah. Walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wah, ya, gantian Pak, gantian. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatal jasad wa jaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. تقبل الله منكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.